Di tengah derasnya arus informasi digital dan hiruk-pikuknya dunia, kita perlu menjaga kualitas tiap generasi dari pengaruh paparan negatif. Dengan mempelajari Al-Quran, anak-anak akan tumbuh menjadi generasi yang berakhlak mulia dan berkarakter. Namun, bagaimana kita bisa mengamalkan ajarannya jika kita tidak mampu membacanya dengan baik? Dilansir dari situs Harian Jogja, Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Kalimatus Sa'dijah mengatakan, persentase buta aksara Al-Quran di Indonesia mencapai 58,57% hingga 65%. Data ini menunjukkan betapa mendesaknya upaya untuk meningkatkan literasi Al-Quran di kalangan masyarakat. Di samping itu, faktor ekonomi kerap kali menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengikuti bimbingan membaca Al-Quran. Hal ini tentunya bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah umat. Ya, sejarah dibangunnya Rumah Tahsin, ya tentunya ini adalah berawal dari cita-cita pengurus Yayasan Al-Bunyan Bandung untuk memiliki suatu bangunan yang representatif kan gitu ya. Nah, diawali pada tahun 2016 itu maka disusunlah kepanitiaan untuk pembangunan. Pada saat itu mulai untuk pencarian tanah. Nah, kemudian kurang lebih 1 tahun kemudian, alhamdulillah kita mendapatkan tanah di daerah Cimakar ini, tempat Rumah Tahsin yang sekarang ditinggali. Kemudian mulai pembangunan fisik itu diawali pada tahun 2018. Nah, namun pada saat itu memang ada kendala berkaitan dengan pendanaan ya. Jadi pembangunan berhenti dulu, kemudian dilanjut pembangunan bulan Agustus 2019. Nah, setelah itu alhamdulillah berkat dukungan dari para donasi, dana yang tersedia untuk bisa menyelesaikan pembangunan sampai selesai pada akhir tahun 2020, kurang lebih begitu. Nah, kemudian tujuan dari Rumah Tahsin, uraian dari misi, yang pertama dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada masyarakat. Yang kedua, dapat menumbuhkan kegemaran membaca Al-Quran pada masyarakat. Yang ketiga, dapat membiasakan akhlakul karimah sebagai amaliyah Quran. Yang keempat, dapat menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran menuju terwujudnya masyarakat mardotilah. Yang kelima, menjadi panduan pembelajaran Quran bagi organisasi sekitar. Dan yang keenam, dapat memanfaatkan potensi masyarakat yang heterogen menjadi peluang terciptanya umatan wasaton yang bersatu. Ya, konsep program Tahsin gratis di Rumah Tahsin Al-Bunyan Bandung ini adalah prinsipnya bahwa kami tidak memungut biaya sepeser pun kepada peserta didik gitu. Ya, semua dana program dari program Rumah Tahsin gratis ini adalah semuanya disupport dari donatur ya, baik donatur dari Rumah Tahsin itu sendiri secara langsung ataupun donatur melalui Yayasan Al-Bunyan Bandung. Ya, targetnya Rumah Tahsin ini adalah intinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengembangkan pembelajaran tahsin Quran dan menjadi rujukan dalam panduan pembelajaran tahsin Quran bagi organisasi sekitar. Kemudian juga kami ingin membantu pemerintah di dalam memberantas buta huruf Al-Quran. Dan yang terakhir adalah kita punya target melahirkan guru-guru tahsin dari Rumah Tahsin Al-Bunyan Bandung ini. Untuk saat ini di Rumah Tahsin itu ada 2 kelas reguler dan kelas privat. Adapun kelas reguler ini saat ini ada 16 kelas yang masing-masing terdiri dari 5-9 orang per kelasnya. Kegiatan tahsin ini dilaksanakan setiap hari kecuali hari Jumat, tapi ada disesuaikan dengan jadwal antara guru dan peserta. Untuk kegiatan kelas tahsin ini bisa diikuti oleh siapapun, anak-anak, ibu dan bapak. Dan pesertanya itu bisa dari sekitar Rumah Tahsin Al-Bunyan ataupun sekitar di Kota Bandung dan sekitarnya. Untuk kebutuhan pokok seperti listrik atau kebersihan alhamdulillah bisa terpenuhi.
Namun kegiatan rumah tahsin ini bukan hanya kelas tahsin, tapi ada kegiatan lainnya seperti kajian tafsir atau kajian bulanan, pesantren kilat atau kegiatan lainnya. Nah, itu memang kita membutuhkan biaya yang lumayan. Beliau adalah Bu Yayah, seorang guru tahsin yang telah mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan Al-Quran. Perjalanannya dari Sekoloa di Pati Ukur menuju Cibiru tidak melunturkan semangatnya untuk mengajarkan tahsin. Jarak bukanlah penghalang karena ia tahu ilmunya adalah amanah. Setiap perjalanan adalah bukti cintanya kepada Al-Quran dan umat Islam. Bukan hanya tajwid yang ia ajarkan, tapi juga akhlak dan cinta kepada kalamullah. Setiap huruf yang ia lantunkan, ia harap menjadi amal jariyah yang tak pernah putus. Selain memberikan pendidikan tahsin yang terbaik bagi para peserta, tak lupa pula kami tingkatkan kualitas tenaga pendidik melalui program sekolah guru tahsin yang diadakan setiap tahun. Di samping itu, kesejahteraan tenaga pendidik menjadi salah satu faktor penting yang mendongkrak keberhasilan program tahsin gratis. Maka dari itu, Rumah Tahsin juga memiliki program santunan guru tahsin yang diadakan setiap bulan. Awalnya dari kekurangan, kan Yai ngaji mah pasti semua juga bisa ngaji ya kalau yang belajar mah. Cuman ada kepenasaranan ya, saya itu kan di lingkungan juga ada guru gitu ya. Tapi si guru, tiap guru teh tidak pernah menyalahkan bacaan gitu ya. Kenapa? Tapi perasaan teh belum puas gitu bahwa bacaan saya itu tidak sempurna lah ya. Penasaran sekali saya tuh, pengen ada orang yang membetulkan bacaan saya gitu awalnya itu. Ya alhamdulillah bagi ibu nih ya secara pribadi sangat banyak perubahan untuk diri ibu dari membaca Al-Quran. Yang tadinya tidak bisa membedakan mana sin, mana sod, mana sa. Alhamdulillah sekarang ya alhamdulillah ibu bisa membedakan dari cara membacanya, dari kita cara mengalirkan suaranya yang harus dialirkan, mana yang harus dibaca tebal. Jadi ya alhamdulillah lah banyak perubahan untuk diri ibu. Untuk anak ibu juga Arjuna, alhamdulillah dia banyak sekali perubahannya. Dari yang tadinya bacanya masih terbata-bata, dia sekarang kan kelas 5. Alhamdulillah hafalannya juga maju. Ya walaupun cuma sedikit-sedikit, paling itu kan kalau menghafal tuh ada 4 ayat, ada 3 ayat, tapi minimal maju lah gitu ya. Alhamdulillah, terus lancar juga. Makhraj hurufnya udah alhamdulillah udah mulai bagus, tajwidnya juga udah mulai bagus. Alhamdulillah sangat banyak perubahan yang untuk diri ibu sama anak ibu juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan pengajian di Al-Bunyan ini semakin berkembang, semakin bagus, juga santrinya semakin banyak saja. Seru, soalnya banyak teman dan banyak gamesnya ketika belajar. Jadi lebih banyak punya teman, jadi tahu bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Harapan dari program tahsin gratis ini adalah diharapkan dapat motivasi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan tahsin Quran dan mengamalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari atau sebagai akhlakul karimah. Kemudian diharapkan rumah tahsin ini dapat terus berdiri tegak dengan dukungan dari seluruh masyarakat Cimekar khususnya dan Bandung pada umumnya. Harapan kami sebagai pengurus tentunya rumah tahsin ini akan selalu memberikan manfaat khususnya kepada masyarakat sekitar rumah tahsin Al-Bunyan ini, umumnya di
Kota Bandung atau daerah sekitarnya. Hingga saat ini, kami berkomitmen untuk senantiasa mencetak generasi yang dekat dengan Al-Quran dan mampu berdampak bagi sekitar. Kami percaya perjalanan kami masih panjang dan bersama Al-Bunyan, mari bersama-sama kita membina hati dan mencerdaskan umat.